Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in wa la mudawwatin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Jaharudin SME selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional serta teman-teman eh, ekonomi Islam yang lain. Di sini kami dari kelompok 2 mempresentasikan materi kami tentang valuta asing dan pasar keuangan internasional, yang mana kami terdiri dari saya sendiri, itu Mustafa Mahfud, Danis Zulfan, dan Hikmah Zalijah. Baik, yang pertama kali ini kita akan sedikit menjelaskan dari prinsip ekonomi dari falas ini atau valuta asing. Yang mana valuta asing ini adalah mata uang yang digunakan dalam transaksi internasional. Tukar antara dua mata uang ditukar oleh interaksi permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Singkatnya, seperti mata uang dolar atau euro, yang mana mata uang ini bisa digunakan untuk transaksi internasional gitu, di luar regional negara. Tentu nilai tukar ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari masing-masing pasar falas. Dari nilai tukar ini ada dua teori nilai tukar. Yang pertama, teori paritas daya beli atau purchasing power parity, itu dengan PPP. Yang mana teori ini menyatakan bahwa nilai tukar mengikuti perbedaan tingkat harga antar negara. Singkatnya, inflasi tinggi maka mata uang akan melemah. Contohnya ketika rupiah mengalami inflasi, maka mata uang rupiah di dolar atau di mata uang negara lain akan melemah gitu. Ketika mata uang rupiah melemah, maka dolarnya pun akan menurun. Seperti yang saat ini kasusnya, $1 itu setara dengan 14 sampai 15 ribu rupiah. Yang kedua, ada teori paritas suku bunga atau interest rate parity, IRP, yang mana teori ini menjelaskan bahwa perbedaan suku bunga memengaruhi arus modal. Artinya ketika negara itu bersuku bunga tinggi, maka mata uang akan menguat. Artinya investor ini akan uh, akan menginvest uang-uangnya ke negara ini. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran, yang mana permintaan ini terhadap mata uang asing muncul dari berbagai kebutuhan. Yang pertama, ketika transaksi perdagangan. Ketika perusahaan membeli barang atau jasa dari luar negeri, mereka perlu menggunakan mata uang negara penjual. Contohnya, ketika kita ingin uh, membeli suatu barang dari Jepang, maka kita harus menggunakan mata uang dari negara penjual, yaitu Jepang, dengan menggunakan mata uang yen. Ataupun ingin membeli dari barang Amerika, kita harus menggunakan mata uang dolar. Kemudian yang kedua, investasi, yang mana investor ini yang ingin berinvestasi di pasar luar negeri, mereka memerlukan mata uang lokal untuk melakukan investasi.
Yang ketiga, spekulasi, yang mana para trader yang ingin mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar juga berpartisipasi dalam permintaan mata uang asing. Selain permintaan, ada juga penawaran, yang mana penawaran ini terhadap mata uang asing terjadi ketika penduduk suatu negara ingin membeli barang dari luar negeri atau berinvestasi di luar negeri. Hal ini menyebabkan mereka menjual mata uang lokal untuk mendapatkan mata uang asing yang sesuai gitu. Ada beberapa pengaruh dari falas ini, terutama dari ekonomi makro, yang mana ekonomi makro ini dilihat dari inflasi, yang mana seberapa tingkat inflasi yang tinggi di suatu negara cenderung mengurangi daya beli mata uangnya. Ketika inflasi tinggi, barang dan jasa menjadi lebih mahal dan mata uang tersebut akan terdepresiasi. Ya, bukan hal yang lumrah gitu ketika inflasi sudah terjadi di suatu negara, maka barang dan jasanya akan lebih mahal biayanya di negara tersebut. Sehingga mata uang itu akan terlihat lemah di mata uang asing. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang mana negara dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat biasanya menarik lebih banyak investasi asing. Hal ini dapat memperkuat mata uang negara karena tersebut karena untuk mata uang lokal meningkat. Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi negara atau pertumbuhan ekonomi makro ialah eh, suku bunga gitu, atau dengan menarik investasi asing. Karena dengan menarik investasi asing itu membuat mata uang itu akan menguat serta permintaan untuk mata uang lokal akan meningkat. Selanjutnya ada struktur pasar valuta asing. Eh, ini ada peran bank, yang mana pasar valuta asing adalah tempat di mana orang-orang membeli dan menjual mata uang dari berbagai negara di seluruh dunia. Siapapun yang memiliki uang dalam satu jenis mata uang dan ingin menukarnya dengan mata uang lain dapat ikut serta dalam pasar ini. Misalnya, jika seseorang memiliki dolar Amerika Serikat dan ingin mengubahnya menjadi euro, mereka akan berpartisipasi dalam pasar valuta asing. Bank internasional besar seperti JP Morgan, Chase, Barclays, dan Deutsche Bank memainkan peran penting dalam pasar falas, beroperasi di pusat keuangan utama seperti New York, London, dan Tokyo. Laba yang diperoleh bank-bank ini sebagian bagian besar berasal dari perbedaan harga beli dan jual mata uang. Selain itu, bank juga berfungsi sebagai spekulator, mencoba memprediksi arah nilai tukar untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, bank juga berfungsi sebagai spekulator, mencoba memprediksi arah nilai tukar untuk mendapatkan nilai keuntungan. Misalnya ketika kita ingin bepergian ke Amerika Serikat, maka kita harus memiliki mata uang dolar. Dan untuk mengubahnya menjadi dolar, maka kita harus berpartisipasi dalam pasar falas ini yang uh, untuk menukarnya kita perlu ke bank-bank besar gitu. Misalnya seperti Bank Indonesia ataupun Bank JP Morgan Chase ini. Yang terakhir dalam peran bank ini adalah transaksi antar bank mendominasi, yang mana biasanya melibatkan minimal 1 juta US dollar dengan pelaku utama seperti bendahara perusahaan, dana pensiun, dan dana lindung nilai. Bank juga melayani pelanggan retail dengan harga yang ditentukan oleh nilai tukar grosir ditambah premi. Klien bank terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, pelanggan komersial yang melakukan transaksi bisnis, spekulator yang mengambil nilai tukar, dan pelaku arbitrase yang mencari keuntungan dari perbedaan harga. Bank sentral berperan penting dalam menjaga stabilitas nilai mata uang melalui investasi. Mata uang dibedakan menjadi konvertibel yang dapat diperdagangkan bebas dan tidak konvertibel atau yang terbatas karena regulasi domestik. Selanjutnya akan dibahaskan oleh Dani Silvan.
Selanjutnya, struktur pasar valuta asing. Struktur pasar valuta asing ada pasar spot dan forward. Pasar spot adalah pasar di mana mata uang diperdagangkan untuk pengiriman segera. Transaksi di pasar spot biasanya diselesaikan dalam 2 hari kerja dan harga yang ditetapkan adalah kurs spot. Kemudian keuntungan dan transaksi cepat memungkinkan perusahaan dan individu dan memberikan kepastian harga pada saat transaksi dilakukan. Yang terakhir, fleksibilitas cocok untuk kebutuhan mendesak seperti pembayaran internasional yang harus dilakukan secara segera. Next. Kemudian struktur pasar valuta asing, pasar forward. Pasar forward adalah pasar di mana kontrak untuk membeli atau menjual mata uang pada harga yang telah ditentukan untuk pengiriman di masa depan. Kontrak kontrak forward memberikan kepastian nilai tukar untuk transaksi yang akan datang. Keuntungan yaitu yang pertama ada pengurangan risiko, mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar yang dapat merugikan perusahaan ketika melakukan transaksi di masa depan. Yang kedua, perencanaan keuangan memungkinkan perusahaan untuk merencanakan anggaran dan biaya agar lebih akurat karena mereka di masa depan. Yang ketiga, ada fleksibilitas kontrak forward dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan, seperti jumlah mata uang yang akan diperdagangkan dan tanggal pengiriman. Next, yang selanjutnya adalah arbitrase dan pasar mata uang. Arbitrase adalah aktivitas penting dalam pasar valuta asing yang melibatkan pembelian tanpa risiko di satu pasar untuk dijual di pasar lain. Guna mengambil keuntungan dari selisih harga, terdapat dua jenis arbitrase, arbitrase barang dan arbitrase uang. Yaitu yang dimana jika arbitrase barang adalah balasan dari teori prioritas daya beli. Harga barang yang dapat diperdagangkan cenderung menyamakan diri di berbagai negara. Kemudian yang kedua, arbitrase uang merupakan aktivitas jangka pendek yang lebih dominan dalam perdagangan valuta asing di mana pialang mencari keuntungan dari perbedaan harga di pasar yang berbeda. Tiga bentuk umum arbitrase uang adalah yang pertama arbitrase dua titik, memanfaatkan perbedaan harga di dua pasar geografis. Terus yang berikutnya arbitrase tiga titik, melibatkan pertukaran mata uang tiga pasar yang berbeda. Kemudian arbitrase bunga terlindung, mengambil keuntungan dari perbedaan tingkat bunga antara dua negara yang mempengaruhi nilai tukar dan diskon premi forward. Next. Kemudian pasar modal internasional. Pasar modal internasional adalah platform di mana investor dapat membeli dan menjual sekuritas seperti saham, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan pemerintah dari berbagai negara. Kemudian fungsinya pasar ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses modal dari investor di seluruh dunia dan memberikan investor kesempatan untuk mendiversifikasi portofolio mereka dengan berinvestasi di berbagai pasar. Kemudian dampak dampak dari pasar modal internasional membantu meningkatkan likuiditas yang mengurangi biaya modal bagi perusahaan dan memberikan peluang investasi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hikmah. Oke, di sini selanjutnya ada Bank Internasional Utama, yang dimana Bank Internasional ini adalah lembaga keuangan yang beroperasi di banyak negara dan terlibat dalam kegiatan perbankan internasional, termasuk perdagangan valuta asing, pembiayaan perdagangan, dan investasi. Selanjutnya ada operasi perbankan internasional, yaitu Bank Internasional dapat beroperasi melalui hubungan koresponden atau memiliki cabang dan anak perusahaan di luar negeri. Ini memungkinkan mereka untuk lebih baik memenuhi kebutuhan klien domestik yang beroperasi secara internasional. Jasa perbankan. Bank Internasional menyediakan jasa perbankan komersial dan investasi, termasuk pendanaan jangka pendek, transfer dana internasional, dan nasihat mengenai dokumentasi transaksi. Mereka juga membantu klien dalam mencari pendanaan, utang, dan ekuitas, serta mengatur merger dan akuisisi. Next. Selanjutnya ada pasar Eurosuransi, yang dimana yang pertama itu ada pasar Eurosuransi muncul pada awal 1950-an ketika pemerintah Eropa Timur menyimpan dolar Amerika Serikat di Bank Eropa untuk menghindari risiko penyitaan. Euro dolar adalah dolar yang didepositokan di luar Amerika Serikat, dan istilah ini meluas untuk mencakup mata uang lain seperti Euro Yen dan Euro Pound. Yang selanjutnya ada pasar Eurolon. Terkait dengan pinjaman, Eurosuransi menawarkan biaya biaya pinjaman rendah untuk peminjam besar karena besar dari regulasi perbankan yang mahal dan melibatkan transaksi besar. Pada 1970-an, bank-bank Amerika Serikat kesulitan bersaing karena regulasi domestik untuk mengatasi ini. Pada 1981, Dewan Cadangan Federal Amerika Serikat menciptakan fasilitas perbankan internasional atau IBF yang memungkinkan Bank Amerika Serikat beroperasi di pasar Euroland tanpa terikat regulasi domestik, meningkatkan daya saing mereka. Next. Pasar obligasi internasional. Yang pertama itu pasar obligasi internasional adalah sumber utama pembiayaan utama bagi pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan besar terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada obligasi asing dan Eurobond. Kedua ada obligasi asing yang dimana diterbitkan oleh penduduk negara A, dijual kepada penduduk negara B, dan nominasi dalam mata uang negara B. Contohnya Nestle menerbitkan obligasi dalam yen untuk dijual di Jepang. Eurobond itu diterbitkan dalam mata uang negara A, tetapi dijual kepada penduduk negara lain. Contohnya seperti American Airlines menjual Eurobond dalam dolar kepada penduduk Denmark dan Jerman. Next. Pasar obligasi internasional, yaitu pasar obligasi internasional kini makin rumit karena melibatkan banyak bank investasi dan perusahaan sekuritas, serta adanya inovasi seperti obligasi global yang bisa diperdagangkan di bank negara. Bank Dunia menjadi pelopor penerbitan obligasi global sehingga biayaan bunga menjadi lebih rendah. Pasar ini menawarkan berbagai pilihan, yaitu yang pertama seperti bunga dan pokok dibayar dalam mata uang berbeda serta perlindungan dari inflasi. Karena sangat kompetitif dan besar dari banyak aturan, peminjaman bisa mendapatkan dana dengan syarat yang lebih menguntungkan. Next. Pasar ekuitas global.
Yang pertama itu ada globalisasi pasar, yang dimana perusahaan kini dapat menggalang modal ekuitas dari sumber internasional, tetapi bukan hanya domestik saja. Contohnya perusahaan farmasi Swiss berinvestasi di bioteknologi Amerika Serikat. Disney menjual saham Disneyland seperti Disneyland Paris kepada investor Prancis. Selanjutnya ada perusahaan multinasional juga mendaftarkan saham mereka di berbagai bursa saham seperti Toyota yang terdaftar di Tokyo, London, London dan New York. Memudahkan investor global untuk berinvestasi. Selain itu, dana negara muncul seperti reksadana yang berfokus pada investasi di perusahaan tertentu di suatu negara. Selanjutnya ada globalisasi pasar ekuitas didorong oleh globalisasi industri jasa keuangan dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Merrill Lynch dan Deutsche Bank memperluas operasi mereka ke pusat keuangan internasional, menawarkan layanan penggalangan modal, nasihat, investasi, dan analisis pasar kepada klien di seluruh dunia. Next. Pusat keuangan lepas Pusat keuangan lepas pantai, yaitu pusat keuangan lepas pantai adalah tempat di luar negeri yang menyediakan layanan bank untuk orang atau perusahaan dari negara lain. Banyak berada di Bahama, Cayman, Singapura, Luxembourg, dan Swiss. Perusahaan besar memilih tempat ini karena bisa mendapatkan pinjaman lebih murah atau lebih mudah dari lingkungan lebih stabil. Dan keberadaan pusat ini membantu mempercepat arus uang antar negara sehingga pasar keuangan dunia menjadi lebih terhubung. Mungkin bisa dilanjut oleh moderator. Baik, terima kasih atas presentasi materinya dari teman-teman. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Bila hak, fisabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.